Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Dan kiranya kasih Tuhan selalu menyertai saudara juga. Mari kita akan siapkan hati kita akan naikkan pujian. Karena hanya ada satu nama yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan saudara, bisa membebaskan kita yang terbelenggu. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu, negeri semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Come on. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Oh, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yes Jesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa. Oh, pesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja
yang terbaik buat dia. Amin saudara. Karena namanya lah yang paling besar di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu di atas segala nama Tuhan. Dan kali ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, untuk setiap doa-doa yang telah Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku bertumpu dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali meskipun masih dalam bentuk live streaming. Saya juga bersyukur meskipun saya secara jarak cukup jauh, tapi masih bisa share firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini di minggu pertama bulan Juni. Oleh karena itu, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan belajar lebih lagi mengenal dan mengenal Dia. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau kembali memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk belajar firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami, hanya firman-Mu lah yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih kami membuka hati kami, telinga rohani kami, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dan boleh berbuah banyak dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami boleh mengerti bahwa betapa luas dan lebarnya kasih-Mu itu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita mau belajar bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan itu sendiri. Karena kita tahu akhir-akhir ini begitu banyak tantangan, begitu banyak problem, masalah, cobaan, bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal-hal itu karena pandemik yang masih terus berlangsung. Tapi sekali lagi, mari saya mau mengajak Anda sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita belajar bagaimana kita mempercayai Tuhan. How we trusting God. Khususnya di hari-hari sekarang ini yang begitu tidak menentu, begitu membuat kita juga kadang-kadang, Tuhan aku nggak ngerti nih kenapa ini semua terjadi. Tapi sekali lagi, mari kita belajar mengerti dan belajar percaya kepada firman Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya kembali adalah firman Tuhan itu sendiri. Di Mazmur pasal 33 ayat 4 mengatakan di dalam terjemahan NLT bahwa for the word of the Lord holds true, and we can trust everything He does. Karena firman Tuhan adalah benar, dan kita dapat mempercayai semua yang Dia lakukan. Sekali lagi saya ulang ya, terjemahan bahasa Indonesianya dari New Living Translation. Karena firman Tuhan adalah benar. Firman Tuhan itu benar, dan kita dapat mempercayainya. Semua yang Dia lakukan. Itulah yang menjadi dasar kita pada pagi yang indah ini. Bahwa firman Tuhan itu benar, dan kita dapat mempercayai sebuah yang sudah Dia lakukan, yang kita kenal dari zaman penciptaan, bagaimana Allah berjanji bahwa keturunan dari Hawa akan dibebaskan daripada apa yang disebut dengan kuasa doa itu sendiri. TPT mengatakan terjemahannya, karena firman Tuhan adalah sesuatu untuk dinyanyikan. Dia menepati janjinya, kata-katanya bisa dipercaya, dan semua yang Dia lakukan dapat diandalkan dan benar. Semua yang Dia lakukan dapat diandalkan dan benar. Inilah dasar kita untuk bisa mempercayai Tuhan atau firman-Nya itu sendiri. Karena kita tahu, tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. How we trusting God? Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan?
Karena sekali lagi kita tahu semua bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 yang saya catat di sini, terjemahan AMD, ayat mudah dibaca. Pada mulanya sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya ulang ya. Pada mulanya nih, sebelum segala sesuatu ada. Sebelum dunia diciptakan, firman itu sudah ada. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan dia sudah ada pada mulanya sebelum dunia diciptakan. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Dengan mempercayai setiap firman-Nya. Dengan mempercayai setiap firman-Nya. Karena apa yang dikatakan, apa yang dilakukan adalah benar dan itu nyata. Dan dia begitu mengasihi Anda sendiri. Dan firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menikmati semua janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita? Beri Tuhan hak untuk mengarahkan hidup Anda. Dan saat Anda mempercayainya, di sepanjang jalan, Anda akan menemukan bahwa dia melakukannya dengan sempurna. Mazmur 37 ayat 5, terjemahan TPT. Beri Tuhan hak untuk mengarahkan hidup Anda. Dan saat Anda mempercayainya, di sepanjang jalan, Anda akan menemukan bahwa dia melakukannya dengan sempurna. Jadi bagaimana kita bisa trust Tuhan, bisa mempercayai Tuhan, percayai firman-Nya. Kemudian beri Tuhan itu hak untuk mengarahkan hidup Anda. Kok kenapa hak ya? Ya karena kan Anda yang berhak untuk bisa memberikan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi mari secara sukarela kita berikan hak itu kepada Tuhan untuk bisa dia sendiri melalui firman-Nya mengarahkan hidup Anda dan saya. Dan ingat, pada saat Anda mempercayai itu, hidup Anda ke dalam tangan-Nya sepenuhnya, maka dia akan selalu menemukan, dia itu melakukan dengan sempurna setiap firman-Nya bagi kehidupan Anda dan saya. Jadi sekali lagi, berikan Tuhan hak untuk mengarahkan hidup Anda. Nah, pada saat Anda mempercayai itu, maka sepanjang jalan Anda akan menemukan bahwa dia melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna, bahwa apa yang telah dia perintahkan di dalam firman-Nya itu pasti digenapi di dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam perjalanan kita yang tidak menentu ini, tapi dia selalu menuntun tangan Anda. Terjemahan lain mengatakan di New Living Translation, Mazmur 37 ayat 5 tadi mengatakan, serahkan semua yang Anda lakukan kepada Tuhan. Percayalah padanya. Dan dia akan membantu Anda. Pada saat Anda bisa menyerahkan semua apa yang Anda lakukan, dan kemudian Anda percayai semuanya itu, dan dia akan membantu Anda, bahkan akan menuntun tiap langkah hidup Anda. Bagian saya, bagian Anda dan saya, mempercayai firman-Nya yang adalah Allah sendiri, yang adalah dia sendiri, yang ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi pada saat Anda mempercayai firman-Nya, maka Anda juga berarti mempercayai dia sendiri, yaitu Allah sendiri. Dan dia sudah buktikan itu semua dalam kehidupannya, selama dia mengirim anaknya yang tunggal, satu-satunya Yesus Kristus buat Anda dan saya. Dia menggenapi seluruh janji-janji Allah bagi seluruh umat manusia. Betapa luar biasanya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, pada Anda dan saya. Maka dia berikan anaknya yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu janji firman Tuhan yang luar biasa buat Anda dan saya. Dia sudah mengubah hidup Anda yang tadinya kita tidak mempunyai arah, tujuan hidup. Ada dosa yang menguasai kita. Tapi dia telah tebus itu melalui kematiannya sendiri. Dan dia telah bangkit. Dan dia telah memberikan Anda dan saya satu kuasa yang baru.
yaitu Roh Kudusnya sendiri yang tinggal di dalam setiap Anda. Roh Kudus inilah yang akan memampukan Anda dan saya untuk tetap bisa ada di dalam jalan-jalannya yang telah ditetapkan buat Anda dan saya. Mari, jangan kita khawatir lagi tentang apapun juga dalam hidup ini. Karena memang kita tahu dunia ini tidak menentu dan memang sedang menuju kepada kehancurannya. Tapi Anda dan saya yang percaya dan mempercayai firman Tuhan, itu Anda akan tetap dipimpin setiap langkah Anda. Kemanapun Anda melangkah, Dia membawa Anda pasti ke air yang tenang, pasti ke rumput yang hijau. Itulah Dia sebagai Tuhan dan Gembala kita. God can turn over any situation around. Trust Him. Trust Him. Percayai Dia. Mungkin Anda kali ini mengalami hal-hal yang begitu menyedihkan, begitu menakutkan dalam hidup Anda. Tapi sekali lagi, mari percayai Tuhan itu. Percayai Dia melalui firman-Nya yang Anda bisa baca setiap saat, setiap hari di dalam Alkitab Anda. Kita percaya firman-Nya karena firman-Nya adalah Allah sendiri. Maka hidup Anda akan dipimpin setiap langkahnya dan kita akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu sempurna buat Anda dan saya. Bahkan sampai ke turunan kita, ke anak cucu kita, Dia tetap Allah yang berdaulat dan Allah yang memelihara dan menjaga dan memberkati serta mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Anda dan saya. Biasanya manusia berkata, man says, show me and I will trust you. Kalau manusia kan biasa gitu ya. Gue baru percaya dah, kalau belum melihat, nggak percaya gue. Lo ngomong aja udah bisa, gitu ya. Tapi lain tengah Tuhan. Lain sama Tuhan, sama Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan bilang apa? Trust me and I will show you. Pada saat kita trust Dia, kita mempercayai Dia, maka Dia akan menunjukkan jalan-jalannya yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dia sediakan buat Anda dan saya. Itulah Dia, Kristus Yesus yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, percayai Dia. Trust me and I will show you. Jadi bagaimana? Trust dulu. Percayai Tuhan. Percayai setiap firman-Nya yang iya dan amin. Maka Dia akan menunjukkan jalan-jalan bagi Anda. Kemana Anda harus melangkah, kemana Anda harus pergi, kemana Anda harus bergerak. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi, saya mau mengajak Anda pada pagi yang indah ini, pada kesempatan ini, di awal bulan Februari, mari change your perspective and akan mengubah hidup Anda. Dengan mengubah cara pandang Anda, akan mengubah hidup Anda. Cara pandangnya bagaimana? Cara pandang, alihkan pandangan kita kepada dunia yang fana ini. Jangan kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Karena apa kata dunia, kita tidak tahu dan itu tidak menentu. Dan seringkali bahkan itu menakutkan. Jadi, change perspektif kita. Cara pandang kita rubah, maka itu akan mengubah hidup Anda. Dapatkan perspektif berbeda tentang berita, karena perspektif mengubah segala-galanya. Jadi kita dengar berita ini, waduh, gimana ya? Dengar berita ini lagi, ada varian baru lagi corona, waduh, tambah bingung, tambah kita panik dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengubah perspektif kita kepada berita-berita yang kita dengar, maka perspektif itu sendiri akan mengubah segalanya. Karena perspektif kita bukan kepada apa yang dunia katakan, tetapi apa yang Tuhan Allah katakan melalui firman-Nya yang hidup. Bahwa Dia menyertai Anda di sepanjang jalan Anda. Dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda sedetik pun. Dia selalu ada bagi Anda dan saya. Dan Dia yang berdaulat atas alam semesta ini. Jadi, percayailah Dia dengan mengubah perspektif Anda, cara pandang Anda kepada setiap berita-berita yang masuk Anda dengar, Anda lihat. Tapi mari, alihkan itu semua
Kembalikan kepada apa kata firman Tuhan. Perspektif kita, cara pandang kita, sesuaikan dan selaraskan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan kepada apa yang terjadi di sekitar Anda. Karena sekali lagi, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Dulu dia bisa membuat padang gurun ada sungai. Dia bisa membuat laut terbelah sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dia bisa mendatangkan mana. Dia bisa juga mengubah air menjadi anggur. Itulah Allah yang kita sembah. Firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang ya dan amin, dan itu masih berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya. Bagi Anda yang percaya kepada apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya. Jadi mari saya mengajak Anda, ayo ubah perspektif Anda. Cara berpikir Anda, cara pandang Anda, ikuti cara pandang Allah sendiri. Memandang Anda sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Sangat dikasihinya. Dan lihatlah, dia telah mengirim penolong buat Anda, yaitu Roh Kudus yang membantu, memberikan kekuatan kepada Anda untuk dapat melangkah di setiap langkah apapun yang Anda harus lalui dalam dunia ini. Anda pasti akan sampai ke garis finish dengan aman, dengan tenang, dan dengan damai sejahtera yang selalu menyertai Anda dan saya. Cuma satu kuncinya, ubah perspektif Anda. Percayai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi dengan Anda mempercayai setiap firman-Nya, Anda mempercayai Allah di dalam kehidupan Anda. Yang menjadikan langit dan bumi ini, dan yang memegang Anda dengan tangan kanannya. Dan yang akan membawa Anda dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah itulah Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Nah, pada kesempatan ini juga saya mau mengajak kita semua untuk melakukan perjamuan. Terima kasih kepada teman-teman sekretariat yang sudah memberikan perjamuan buat Anda dan saya. Mari kita siapkan itu. Kita ambil roti di tangan kanan kita. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti ini Tuhan, yang adalah tubuh-Mu. Karena Engkau sendiri berfirman, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setiap kali memperingatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu juga karena kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan firman-Mu mengatakan sendiri Tuhan, melalui tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan, ada bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami telah sembuh. Dan pada saat ini, apapun yang kami alami, segala penyakit kamu, kita telah sembuh. Anda dan saya telah sembuh. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Mari alihkan perspektif kita tadi, cara pandang kita, bahwa Anda telah sembuh karena bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus, kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi. Untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena Engkau mengasihi kami. Dan firman-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan iya dan amin. Dan kami akan mempercayainya.
Kami akan merubah cara pandang kami, bahwa kami tidak mau lagi dibawa pandangan kami kepada apa kata dunia ini Tuhan, tapi kepada apa kata firman-Mu yang menjamin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang baru. Sebagai meterai suatu perjanjian yang baru buat Anda dan saya. Ini bukti bahwa Anda dan saya tidak dapat dipisahkan dari kasihnya karena ada meterainya, yaitu darahnya sendiri. Dan oleh karena darahnya, Yesus, dia telah menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Dan Anda boleh dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Anda menjadi benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kita minum sama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, untuk apa yang telah Kau nyatakan bagi setiap hidup kami melalui firman-Mu. Kami tidak perlu takut tentang apapun juga Tuhan, karena kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Pada saat kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau untuk dipimpin oleh Roh-Mu sendiri, maka kami akan sampai kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di akhir ibadah kami percaya Tuhan, kami pulang membawa setiap berkat-berkat dari janji firman-Mu yang iya dan amin bagi kami dan keluarga kami tanpa terkecuali. Firman yang hidup itu yang telah menjadi fondasi bagi setiap kehidupan kami, yang kami percayai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita surga akan selalu ada bagi kami semua, dimanapun kami berada. Karena dimanapun kami berada, di situ Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu depan. Dan kita berharap dan sama-sama kita doakan agar bulan Juli kita bisa memulai ibadah secara tatap muka dengan mengikuti prosedur sesuai dengan apa yang telah pemerintah tetapkan. Dan saya percaya kita dapat bertemu kembali dan dapat melakukan secara normal segala sesuatu karena kembali Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi kepercayaan kita dan pegangan hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.